Pemirsa, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris akan secara resmi menjadi calon presiden Partai Demokrat dalam Konvensi Nasional Partai di Chicago. Ini juga akan menjadi penanda dimulainya pertarungan menuju Gedung Putih antara Harris melawan capres Partai Republik Donald Trump. Kita akan tanyakan langsung kepada Virginia Gunawan, jurnalis VOA langsung dari Gedung Putih di Washington DC. Selamat pagi waktu Indonesia, Virginia. Apakah sudah ada bocoran isi pidato Kamala Harris yang akan disampaikan pada puncak konvensi hari ini? Ya, saya dan pemirsa, dari informasi yang diperoleh oleh tim VOA dari tim kampanye Kamala Harris ini menyampaikan bahwa pada malam nanti ketika ia berpidato ada 3 poin penting yang akan diharapkan Kamala Harris akan bisa menyampaikan kepada publik Amerika Serikat. Yang pertama adalah terkait latar belakangnya, bahwa ibunya ia dibesarkan oleh seorang ibu yang adalah seorang imigran dan berlatar belakang pekerja, kelas pekerja. Ini akan menjadi sebuah biografi yang akan ia sampaikan kepada masyarakat Amerika Serikat. Yang kedua adalah membandingkan platform atau kebijakan terkait apa yang akan ia lakukan sebagai presiden, terutama membandingkannya dengan Project 2025, sebuah agenda yang beberapa kali itu digadang-gadang dan disebutkan berkaitan dengan Donald Trump. Namun dari Donald Trump sendiri mengakui bahwa ia tidak tahu menahu terkait Project 2025 tersebut. Dan yang terakhir adalah terkait patriotisme dari Kamala Harris sendiri, terutama untuk menjadi presiden bagi seluruh warga Amerika Serikat. Nah, yang selain pengukuhan ia atau peresmian ia menjadi calon presiden dari Partai Demokrat, yang dinanti-nanti dari para delegasi yang ada di United Center di Chicago ini adalah penampilan para selebriti dan pesohor yang memang dalam beberapa hari terakhir ini terlihat. Dijadwalkan malam ini akan tampil Pink, penyanyi pop, dan juga The Dixie Chicks yang akan tampil di atas panggung. Selain itu juga nanti dijadwalkan Kerry Washington dan juga Eva Longoria akan memberikan pidato atau memberikan sambutan di atas panggung tersebut. Sebelumnya di konvensi Partai Demokrat ini, beberapa mantan presiden dari Partai Demokrat seperti Barack Obama dan juga Bill Clinton hadir di atas panggung, serta juga ada Oprah Winfrey dan beberapa pesohor-pesohor lain yang memberikan dukungan mereka kepada Kamala Harris sebagai calon presiden di Amerika Serikat. Dari sejarah-sejarahnya, atau kita melihat beberapa malam terakhir ketika konvensi ini berlangsung, ini memang berlangsung hingga larut malam, sekitar pukul 12 waktu Washington DC. Namun pentingnya atau histori dalam sejarahnya, konvensi ini memang sangat dinanti-nanti karena ini memberikan sebuah kesempatan bagi calon presiden untuk memberikan gambaran kebijakan apa saja yang akan disampaikan atau akan dibawa sebagai seorang presiden untuk bisa duduk atau untuk bisa menangkan suara dan duduk di dalam Gedung Putih. Said. Baik, Virginia, Anda menyampaikan tadi setidaknya ada 3 hal yang akan disampaikan begitu ya. Salah satunya adalah mengenai biografi Kamala Harris. Lalu Virginia, bagaimana kemudian puncak konvensi ini akan mengubah persaingan antara Harris dan capres Partai Republik Donald Trump? Ya, tentunya dengan mengukuhkan atau secara formal dicalonkan sebagai calon presiden dari Partai Demokrat ini sebagai gambaran bahwa mereka akan resmi beradu antara Donald Trump dan juga Kamala Harris dalam kontestasi politik Amerika Serikat. Namun sebenarnya keduanya ini sudah mulai saling beradu sejak sebulan yang lalu ketika Presiden petahana Joe Biden yang saat itu masih mencalonkan diri untuk jadi calon presiden kembali untuk Partai Demokrat itu mengundurkan diri. Nah, sejak itulah keduanya saling beradu, mulai dari menyebut nama untuk satu kubu dengan kubu yang lain, dan kubu kampanye keduanya juga sudah mulai banyak mengeluarkan meme-meme di internet yang saling menyerang antara satu kubu dengan yang lain. Namun dengan pengukuhan malam ini, secara formal keduanya akan berkontestasi. Dari kubu kampanye Donald Trump sendiri, selama konvensi Partai Demokrat ini, ia tidak diam saja, namun terus berkampanye, termasuk ke beberapa daerah-daerah kantong suara yang swing state atau masih diperebutkan antara kedua kubu, terutama di Pennsylvania, Michigan, North Carolina, dan Jumat nanti dijadwalkan ia akan menuju ke Arizona, salah satu kantong suara yang diperebutkan antara keduanya. Dan malam ini Donald Trump lewat Truth Social, media sosialnya ini menyatakan bahwa ia akan melakukan live play-by-play atau mengomentari apa yang akan disampaikan oleh Kamala Harris dalam pidato puncaknya. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang dinanti-nantikan oleh para pendukung Donald Trump. Keduanya, Harris dan Trump, akan
berdebat atau melakukan debat presidensial pertama mereka dijadwalkan pada September tanggal 10 nanti, dan ini merupakan debat presidensial pertama antara Donald Trump dan juga Kamala Harris, karena sebelumnya Donald Trump sudah berdebat melawan Joe Biden beberapa bulan yang lalu. Sementara itu, dari hasil polling nasional, dari agregasi polling nasional yang dilakukan oleh 538 ini menunjukkan Harris saat ini unggul sementara sekitar 3-4 poin persen. Namun yang perlu kita ingat bahwa sistem pemilu di Amerika Serikat itu menganut sistem electoral college, di mana suara populer belum tentu menjadi refleksi, atau siapa yang memenangkan suara populer itu belum tentu akan menjadi presiden yang terpilih karena adanya sistem electoral college tersebut. Said. Baik, Virginia, tentu kita akan terus mengupdate informasi ya, perkembangannya bagaimana kemudian pertarungan antara Donald Trump dan juga Kamala Harris menuju Gedung Putih begitu. Terima kasih atas informasinya, Virginia, melaporkan langsung dari Washington DC untuk Berita Satu Pagi. Selamat bertugas kembali.